Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan bagaimana cara saya menentukan power flash yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan di TKP. Bagaimana caranya saya menentukan power flash dan bagaimana power flash tersebut ideal dan sesuai kebutuhan? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Terima kasih untuk Mas Dendi Rizky Akbari yang menanyakan tentang, Bang, biasanya kalau pakai flash speedlight pada angka seperberapa? Soalnya saya kalau nonton video abang jarang sebutin kekuatan speedlightnya. Oke, bagi saya dalam menentukan seberapa besarnya power flash, seberapa saya meset dari flash, semua tergantung dari kebutuhan. Karena di setiap lokasi yang satu dengan lokasi yang lain itu tidak sama, dan jarak ataupun kondisi di TKP itu sangat berbeda. Jadi tidak ada patokan yang pasti, tidak ada settingan yang mutlak, semua sangat tergantung dari kondisi di lapangan. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan sedikit sharing tentang hal apa saja yang mempengaruhi dari power flash dan hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menentukan seberapa besar power flash yang kita akan gunakan. Oke, hal yang mempengaruhi power flash ada dua hal. Yang pertama adalah GN atau guide number ini saya nggak akan menjelaskan secara detail ya. Jadi pada intinya GN atau guide number ini semakin besar dari GN itu power flash semakin besar. Misalkan GN 32 sama GN 64, yang pasti power dari flash yang akan dikeluarkan itu lebih banyak di GN 64. GN inilah yang menentukan seberapa kuat dari flash kita. Hal yang mempengaruhi power dari flash selanjutnya adalah baterai ataupun power supply. Kalau kita menggunakan source power ataupun dari colokan listrik atau flash listrik, itu nggak akan ada masalah. Kita mau pakai power flash berapapun ya nggak ada masalah. Akan tetapi jika kita menggunakan baterai, maka kita juga harus memperhitungkan bahwasanya semakin besar power yang dikeluarkan maka baterai akan cepat habis, dan selama kita punya cadangan sih nggak masalah. Namun jika cadangan dari baterai kita nggak punya, itu yang akan jadi masalah. Hal ketiga yang mempengaruhi power dari flash adalah aksesoris. Aksesoris ini pasti mengurangi dari power flash yang akan kita keluarkan. Semakin besar dari diffuser tersebut atau semakin besar dari aksesoris ataupun semakin tebal ataupun semakin blocking, misalkan kayak softbox itu di depan ada kainnya, itu pasti akan menjadi pengurang dari power. Oke, itu tadi tiga hal yang mempengaruhi dari power flash. Selanjutnya adalah hal yang perlu kita perhatikan ketika menentukan power dari flash. Pertama adalah jarak. Yang pasti semakin jauh antara flash dengan objek ataupun subjek ataupun pelaminan ataupun orang yang POI atau yang kita foto, itu pasti kita butuh power yang lebih besar. Semakin dekat jarak antara flash dan POI, maka power yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya untuk menentukan power dari flash yaitu ketahanan dari baterai. Baterai kita ini mampunya berapa lama? Itu jika kita menggunakan baterai ya. Jika kita menggunakan flash listrik, jadi abaikan saja. Kita harus tahu daya tahan dari baterai kita ini kuatnya berapa jepretan, ataupun kira-kira cukup nggak digunakan untuk foto sehari ini, itu bagaimana. Kita harus tahu dulu seberapa kuatnya baterai kita dan seberapa besarnya dari flash. Semakin besar power dari flash yang kita gunakan, maka pastilah akan menguras dari daya tahan dari baterai tersebut. Jika memang flash kita gunakan untuk foto-foto yang santai, mungkin kita bisa dengan secara cepat untuk menggantainya. Tapi ketika itu adalah momen yang berjalan, itu yang benar-benar kita harus antisipasi. Kalau saya sendiri, flash yang akan saya gunakan untuk foto di pelaminan itu yaitu saya tidak akan mengganta-ganti. Biarlah flash yang di pelaminan itu tetap di pelaminan,
Tapi ketika untuk foto jalan-jalan ataupun foto untuk mengejar momen, itu saya gunakan flash yang lain. Biasanya saya membawa 3 ataupun 4 buah flash yang akan saya gunakan ketika bertugas. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu recycle time. Jadi setiap flash itu pasti punya recycle time sendiri. Semakin bagus dari flash tersebut, maka biasanya recycle time-nya itu semakin cepat. Recycle time ini adalah jarak antara flash ketika ditembakkan kemudian mengisi. Jadi mengisinya inilah yang dinamakan recycle time-nya. Jadi recycle time-nya ini semakin cepat, itu kita bisa untuk mempersiapkan jepretan selanjutnya. Kalau recycle time-nya terlalu lama, ya bisa sih diakali. Itu pun jika kondisi di lapangan jika kondisi pemotretan foto keluarganya tidak crowded dan masih bisa nyantai, mungkin kita masih bisa, ya triknya ketika flash kalian itu recycle-nya lambat, ya kita melakukan proses perhitungan itu dengan secara lambat juga. Jadi ketika kita satu jepret, kita hitung 1, 2, 3 jepret. Nah, itu juga bisa untuk mengatasi dari recycle time flash kita yang lambat. Tapi ketika recycle time kalian cepat, ya tinggal jepret, tunggu, langsung jepret lagi. Salah satu keunggulan jika recycle time-nya cepat itu ketika, ya pasti akan ada momen yang ketika foto keluarga, ya pasti ada ekspresi yang katakanlah gaya bebas. Ketika gaya bebas pertama itu terkadang masih canggung, ketika sudah jepret malah ekspresinya lebih gokil, malah lebih keluar. Kalau flash recycle time-nya lambat, ya kita nggak dapat. Tapi ketika recycle dari flash itu cepat, kita pasti dapat untuk flash ataupun kita dapat foto selanjutnya. Oke, jadi perhatikan recycle time kalian. Yang pasti semakin besar dari power flash yang kita gunakan, pasti recycle-nya akan semakin lambat. Jadi pilihlah power flash yang sekiranya recycle time-nya masih oke, power flash-nya juga masih oke. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika menentukan power dari flash adalah aksesoris ataupun diffuser. Aksesoris ini pasti sangat mengurangi dari power flash. Semakin kita gunakan aksesoris yang besar ataupun yang agak tebal di depan dari flash, maka power dari flash akan turun. Jadi paling nggak kita harus tahu seberapa drop dari flash ketika kita gunakan aksesoris. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu konsep yang kita inginkan. Misalkan kita mau lighting ataupun cahaya dari pelaminan itu bisa kita tangkap, berarti power flash yang kita gunakan itu harus semakin kecil, ataupun kita cari keseimbangan antara power flash dengan ambience ataupun dengan lampu-lampu yang ada di pelaminan. Namun ketika kondisinya ada warna dari tenda yang bocor, itu mau tidak mau ya kita harus mengalahkan dari cahaya bocoran tersebut, sehingga diperlukan power flash yang besar. Ketika power flash besar kita perlukan, maka kita juga harus tahu kapasitas dari flash kita seberapa, mampu nggak untuk mengatasinya. Kalau memang nggak mampu, ya kita cari yang solusi tengah-tengah. Jadi biarkan tetap ada, flash kita gunakan semaksimal mungkin. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita menentukan power dari flash adalah kondisi di TKP. Biasanya kalau kondisi di TKP-nya di gedung katakannya, itu kita gak bakalan banyak menemui kendala. Namun ketika kita mendapatkan tugas di rumah ataupun di kampung-kampung, terkadang itu space kita dalam motret itu sangat sempit sekali. Terkadang kita terbentur oleh jalan dari tamu, maka penentuan peletakan flash ini kita harus pastikan flash tersebut di kondisi yang aman. Terkadang jarak antara satu flash dengan flashnya ini tidak sama. Dari jarak yang tidak sama ini kita harus tentukan dong, gak mungkin kita samakan kondisi ataupun kita samakan dari flash, karena jarak pasti sangat berpengaruh terhadap kekuatan flash. Semakin dekat jarak dengan POI, maka powernya dikecilkan. Namun ketika jarak dari flash ini agak jauh, ya pasti kita tambahi. Berapa besarnya ya kita sesuaikan. Kita cari keseimbangan cahaya flash yang masuk ke foto. Oke, itu tadi 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan power dari flash. Biasanya sih saya pasti memperhatikan ke 6 hal tersebut. Biasanya saya set power dari flash itu di antara 1/8 sampai setengah. Saya sangat jarang sekali menggunakan power dari flash itu 1:1, karena bagi saya power dari 1/4 dan
1/8 itu sudah lebih dari cukup. Jika memang dirasa kurang, maka saya pasti akan menambahkan dari ISO-nya ataupun shutter speed saya turunkan untuk bisa mendapatkan ambience. Jadi ketika foto di pelaminan, saya biasanya mencari keseimbangan antara cahaya dari flash dengan ambience ataupun cahaya-cahaya dari pelaminan. Bagi saya untuk foto di pelaminan itu akan lebih keluar suasana, keluar aura ataupun suasana akan lebih tertangkap jika kita menggunakan power flash yang sangat kecil kemudian diimbangi dengan shutter speed yang rendah. Biasanya saya gunakan tripod untuk mengatasi dari goncangan. Biasanya di shutter speed seper 30 sampai seper 60, itu tergantung dari kondisi. Kalau memang cahaya dari pelaminan sangat kuat, ya shutter speed saya tingkatkan. Jadi intinya nggak ada settingan yang mutlak. Biasanya sih di jam pertama itu flash saya set ini, di jam kedua itu saya berubah lagi. Bagi saya eksperimen kecil itu bisa memberikan vitamin daripada kita cuma duduk nunggu tamu yang difoto. Itu pasti sangat membosankan. Jadi untuk mengurangi kebosanan, biasanya saya kalau ini dirubah lightingnya, kita mainkan jarak kayak gini jadinya seperti apa nih, kayak gini seperti apa. Seandainya nggak cocok pun kita balikin di awal. Jadi saya lebih seneng eksperimen, saya lebih seneng utak-atik lah. Intinya menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang menyenangkan dengan merubah-rubah settingan? Tapi yang pasti kalau foto keluarga inti, foto ibu, bapak, saudara kandung, itu jelas fix. Saya tidak akan rubah, saya tidak akan bermain-main. Saya benar-benar fokus, saya benar-benar bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal. Namun ketika itu foto teman ataupun foto berdua, ya itulah saatnya kita untuk bereksplorasi, kita untuk melakukan kesenangan. Jadi biasanya sih power flash itu saya set di 1/8 ataupun 1/4, karena di angka itu ya karena flash saya ini adalah flash yang lama sih, yaitu YN560, masih seri kedua, jadi masih lama banget dan masih setia saya gunakan untuk foto-foto yang katakanlah foto-foto wedding di rumah ataupun foto-foto di gedung yang gedungnya tidak luas ataupun pelaminannya atau kuadenya yang tidak lebar. Jadi flash eksternal ini masih cukup lah dan masih layak untuk bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri tentang kenapa saya lebih memilih menggunakan speedlight daripada saya menggunakan flash strobe ataupun flash studio ataupun flash listrik yang powernya lebih besar. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri. Yang pasti di awal-awal saya memulai bisnis foto wedding itu saya gunakan flash listrik, ya dikarenakan ajaran-ajaran dari guru, dan saya melihat fotografer yang lama juga menggunakan flash yang besar. Namun sesuai dengan perjalanan dan semakin pintarnya kamera dan semakin pintarnya teknologi, akhirnya saya memilih untuk menggunakan speedlight dalam bertugas. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan lanjut di kolom komentar. Intinya kita harus tahu dulu berapa GN kita. Jadi GN ini yang menentukan seberapa besar power dari flash, seberapa besar kapasitas dari flash kita. Kemudian kita harus tahu jarak ini yang menentukan seberapa kuat kita akan men-setting power flash kita. Jadi semakin jauh jarak dari flash dan POI itu pasti butuh power yang agak besar. Namun ketika jaraknya semakin dekat, ya kita gunakan power yang kecil. Selanjutnya yaitu aksesoris. Aksesoris ini pasti sangat berpengaruh terhadap keluarnya kekuatan dari flash. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah daya dari baterai. Jadi semakin besar dari power flash yang kita keluarkan, maka akan semakin mempercepat habis dari baterai flash kita. Itu jika kita menggunakan baterai. Namun jika kita menggunakan listrik,
aman-aman saja. Kalau selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah recycle time. Semakin besar power flash yang kita gunakan, maka recycle time-nya akan semakin lama. Sebisa mungkin cari tengah-tengahnya. Kecepatan kalian dalam foto itu seberapa, recycle time-nya seberapa, itu kalian tentukan sendiri. Selanjutnya adalah konsep yang kalian inginkan. Jadi ketika kalian inginkan lighting yang imbang ataupun mix light, kalian benar-benar harus perhatikan seberapa power flash yang mumpuni, seberapa shutter speed yang kalian harus penuhi. Jadi sebisa mungkin kalau bagi saya ketika menginginkan mix light, maka speed dari kamera akan saya turunkan di angka seperti 30 ataupun 1/60. Itu pasti wajib menggunakan tripod. Dengan power flash yang kecil, maka kita akan bisa mendapatkan lighting yang imbang antara flash dan cahaya di pelaminan. Oke, hal selanjutnya yaitu kondisi di TKP. Di tugas yang satu dengan tugas yang lain itu tidak sama, jadi tidak ada patokan, tidak ada settingan yang mutlak. Silahkan dicoba sendiri, silahkan diutak-atik sendiri, silahkan temukan karakter kalian, karena itu yang akan jadi nilai lebih dari kalian. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.